Hai, selamat datang di channel Sang Nila Academy. Kali ini kita akan membahas salah satu prinsip animasi, yaitu arc. Jadi, seluruh pergerakan yang ada di alam semesta ini bergerak mengikuti pola atau jalur hayal yang disebut arc. Nah, hal inilah yang membuat animasi terlihat organik dan halus. Dan apabila sebuah animasi tidak memiliki jalur aksi atau biasa yang disebut sebagai path of action yang membentuk arc atau kurva, maka animasinya biasanya terlihat tidak halus atau jerky. Nah, ini adalah contoh ya, ini sudah saya tracking. Jadi kalau kita perhatikan bagian kakinya yang saya kasih warna merah dan juga lutut dengan warna biru, ini kalau misalnya saya geser, dia membentuk kurva yang tidak patah-patah atau tidak menyudut gitu. Jadi walaupun ada seperti di sekitar frame 61, 62 ini dia terlihat seolah-olah berhenti, stuck gitu ya, nge-snap kakinya. Sebetulnya itu ada kayak micro circle sebetulnya kalau bisa dilihat lebih detail ya. Baru dia balik lagi ke bawah mengikuti satu pola yang membentuk arc gitu, termasuk lututnya yang warna biru. Nah, ini tidak cuma pada kaki. Kalau kita lihat juga, misalnya pada pergerakan kepala, pada pergerakan tangan, seperti contoh ini, maka kita bisa lihat dia membentuk kurva seperti ini juga. Jadi membentuk arc, nggak ada bagian yang patah-patah. Lihat ya, tangan maupun kepalanya. Kepalanya di sini yang warna merah saya track dari bagian hidung, dan untuk tangannya saya track dari bagian face-nya, kepalan tangannya ya. Nah, ini kita bisa lihat, ini saya track per 2 frame, jadi ada beberapa yang nggak ada bola warnanya ya. Tapi kita bisa lihat di sini, dia membentuk pola, arc gitu ya. Nah, kalau misalnya animasi tidak halus seperti ini, path of action-nya ada sedikit melenceng gitu ya, nggak mulus, maka biasanya gerakannya jadi jerky atau mekanik gitu. Nah, bagaimana sih cara mengecek sebuah animasi agar animasinya memiliki arc yang benar? Karena biasanya kalau sudah animate, udah aja, lupa untuk cek arc-nya gitu. Nah, jadi sempatkan atau ambil waktu supaya kita tetap cek satu persatu frame-nya dan push arc dari animasinya. Ada beberapa cara untuk mengecek arc dalam pembuatan animasi. Salah satunya atau beberapa alternatif cara ya ini, kalau menggunakan Autodesk Maya, biasanya di Maya itu ada yang namanya motion trail dan grease pencil. Jadi kalau motion trail, misal saya akan track pergerakan dari hips-nya ini ya. Di sini saya akan memunculkan motion trail, caranya saya seleksi controllernya, kemudian ininya set animation, lalu ke visualize, di sini ada create editable motion trail. Kita klik, nah langsung muncul jalur atau trail seperti ini, warna biru ini ya. Dan ini adalah jalur pergerakan dari hips yang kita seleksi tadi. Nah, ini kalau misalnya mau diperbaiki langsung, misalnya ini terlalu tinggi gitu ya, turunin sedikit, ini langsung up to date gitu si motion trailnya. Terus misalnya daerah sini saya maunya agak lebih ke bawah gitu. Nah, ini kelemahan motion trail, jadi kadang suka error kayak gini ya. Saya hapus dulu, saya perbaiki sebentar. Saya munculkan kembali, ini kita turunkan sedikit. Nah, kelemahannya motion trail bawaan Maya itu seperti tadi. Terus kadang berat banget ke PC-nya gitu. Dan ini nggak works ketika ada kamera movement karena jadinya nggak konsisten. Jadi
Selain menggunakan motion trail ini, di Maya juga terdapat yang namanya grease pencil. Jadi, kalau mau menggunakan grease pencil, di sini contohnya saya ke view, klik view-nya, kemudian ada camera tools. Nah, di sini kita cari grease pencil tool. Ini kalau mau langsung tanpa ke option bisa ya, kita close dulu. Nah, ini kita harus per frame gambar gitu. Dan jangan lupa munculkan grease pensilnya di show ya. Kita klik, nah lalu kita mulai gambar. Jadi ini harus per frame. Ini saya contohkan per 2 frame ya. Jadi digambar satu-satu seperti ini untuk trackingnya. Grease pencil sendiri ini sebetulnya dari segi berat, nggak berat kayak motion trail, cuma grease pencil itu harus gambar per frame seperti ini, lalu warnanya kadang kurang kelihatan ya karena warnanya kayak gini, pucat. Terus kalau mau hapus juga ribet, harus per frame banget, satu per satu frame. Cuman kelebihannya ini kalau misalnya ada kamera movement, penggunaan grease pencil ini cukup membantu dan cukup konsisten gitu. Kalau misalnya pakai, selain menggunakan fitur bawaan dari Maya, teman-teman juga bisa cari plugin seperti Animbot atau A-Tools atau si Motion Trail, itu mail ya, script mail. Jadi itu semua juga bisa membantu untuk tracking di Maya yang lebih efektif. Nah, selain itu ada juga yang external software seperti Sketchit atau Epic Pen. Nah, ini adalah contoh penggunaan Epic Pen. Jadi, penggunaannya mirip dengan Grease Pencil, tapi ini pakai fitur luar ya, software lain. Dan kita bisa pilih warnanya supaya lebih jelas. Ini kelihatan banget ya, pakai warna kuning dibandingkan tadi pakai warna abu-abu atau biru pucat gitu. Cuma kalau pakai kayak Epic Pen gini itu dia agak ribet karena kursor dan pensilnya itu beda kliknya ya. Tapi kalau pakai Sketchit mungkin di beberapa komputer bisa berjalan lancar, cuma di komputer saya sendiri agak aneh gitu. Antara kursor dan hasil lines-nya itu lain, beda posisi. Jadi biasanya saya pakai ini, si Epic Pen ini. Satu kelebihan lain dari Epic Pen ini, kita bisa track animasi aslinya, kemudian kita juga bisa adjust untuk memperbagus artnya, untuk push artnya menggunakan warna lain. Contohnya di sini saya menggunakan warna pink untuk arc yang barunya ya. Jadi bisa langsung sebagai guide untuk arc yang baru. Nah, itu dia tadi beberapa cara untuk push arc dalam pembuatan animasi. Semoga bisa bermanfaat dan membuat animasi kalian lebih baik lagi. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Bye.